Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang ngobrol dengan saya. Dia bilang begini, Pak, sejak tahun 2003 saya ini berkomitmen kepada Tuhan bahwa saya akan membaca firman Tuhan, ngerti atau tidak ngerti, itu setiap hari 2 pasal, ya. Setiap hari 2 pasal, dan luar biasa. Berarti hari ini sudah 18 tahun ya beliau ini membaca firman Tuhan. Nah, kemudian dia katakan begini, tapi Pak, satu hal ya, pasangan hidup saya itu seringkali bilang begini, percuma kamu baca firman Tuhan setiap hari. Yang pertama, kamu itu enggak ngerti apa yang kamu baca itu. Yang kedua, apa sih untungnya kamu tiap hari baca firman Tuhan? Terus dia bilang, Pastor, gimana saya menanggapi harus bagaimana menanggapi ucapan dari pasangan saya ini? Kemudian saya berkata begini, hai saudaraku, ya, aku kepengen tahu ya, kamu bulan lalu persis tanggal ini kamu itu makan siang apa? Dia ingat-ingat, waduh ya lupa Pastor. Oke, kalau lupa. Setengah bulan yang lalu, kamu waktu malam hari, kamu makan apa? Dia ingat-ingat lagi. Dia bilang, lupa Pastor makan apa. Oke, seminggu yang lalu, kamu itu makan pagi apa? Dia ingat-ingat lagi. Dia bilang, aduh aku lupa Pastor. Baik. Lupa itu nggak apa-apa. Tapi ingat, apa yang kamu makan di waktu siang, apa yang kamu makan di waktu malam, apa yang kamu makan di waktu pagi. Meskipun kamu lupa dan tidak mengingat-ingatnya, dan tidak bisa mengingatnya lagi, tapi itu ada manfaatnya. Maka itu kamu hari ini masih bisa ngobrol, masih kuat dan sehat. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita kerjakan setiap hari, menyembah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa syafaat. Mungkin kita nggak ingat lagi apa yang kita kerjakan 3 hari yang lalu, firman Tuhan apa yang kita dengar, puji-pujian apa yang kita naikkan, doa syafaat apa yang kita panjatkan, mungkin kita udah tidak ingat lagi. Tapi dengar, apa yang kita kerjakan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Dan khususnya mengenai firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang disampaikan dari waktu ke waktu itu bisa mengkoreksi hidup kita. Seperti GPS, seperti kompas, seperti penunjuk arah. Kalau kita salah jalannya, maka kompas itu mengoreksinya, agar kita itu kembali kepada jalan dan jalur yang benar. Nah, hari ini kita sudah sampai kepada kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-12. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama. 1 Tawarikh pasal 12. Dikatakan begini, inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Siklag. Selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Ayat yang ke-22 ya, kita loncat ke ayat yang ke-22 dari 1 Tawarikh pasal 12. Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia, sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Nah, saya beri judul renungan pada hari ini, yaitu berespon benar di masa sukar. Ya, berespon benar di masa sukar. Nah, kepada saudara saya tadi yang berkata, ya kan, pasangan hidupnya mencemooh dia, ya, buat apa kamu baca firman Tuhan setiap hari? Toh nggak ada gunanya katanya. Saya bilang, yang penting kamu harus berespon benar. Apa Pastor respon benarnya? Yang pertama, kamu harus tetap melakukan baca firman itu, ya, yang seperti kamu lakukan sejak tahun 2003.
Nah, kemudian yang kedua, biarlah firman yang kamu dengarkan. Nah, sekarang kamu mulai belajar memahami, mungkin ada bagian-bagian yang kamu sudah mengerti. Meskipun pada mulanya tahun 2003 kamu tuh enggak ngerti apa-apa. Mungkin kamu mengerti 1-2 ayat atau 1 kalimat. Nah, apa yang kamu pahami, mulai kamu lakukan. Sebab Alkitab bilang begini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu firman, kita mendengar firman Tuhan, tapi kita tidak melakukan, itu yang pertama, itu seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Yang kedua, Alkitab bilang, itu nggak ada gunanya. Yang ketiga, kalau kita mendengar firman, tetapi kita melakukan, itu ibarat kita sedang membangun pondasi. Ya, sedang membangun pondasi. Kalau rumah pondasinya kuat, maka ketika ada gempa bumi, ada badai, ada goncangan, ada hal-hal yang tidak baik, maka rumah itu tidak akan pernah roboh. Nah, apa yang kita baca dari 1 Tawarikh pasal yang ke-12 ini, Daud berada di dalam masa yang sukar bukan karena kesalahan atau perbuatan Daud. Tapi Daud dalam keadaan tidak baik karena perbuatan daripada mertuanya yang bernama Saul, yang kemudian dihinggapi roh jahat, dan dia nggak senang dengan Daud, sehingga Daud ini yang merupakan pahlawan bagi Saul. Daud ini anak buahnya Saul, saudara. Maka Daud selain anak buahnya, tapi Daud juga menantunya, saudara. Itu Saul itu kepengen membunuh daripada anak buahnya ini. Membunuh Daud ini, saudara. Membunuh menantunya ini. Seperti hari ini, saudara, kita ini salah apa sama COVID-19? Ya kan, kenal aja enggak? Kita kan baru kenal yang sama namanya COVID-19 baru tahun 2020 ya, tahun 2020 Januari kita baru kenalan, ya kan? Tetapi saudara, apa yang dikerjakan oleh COVID-19 itu membunuh banyak orang, bahkan dia menebarkan maut untuk membunuh setiap kita. COVID-19, saudara, itu membuat kekacauan di mana-mana sehingga timbul masa-masa yang sukar. Dan itu bukan karena salah saya, bukan karena salah Bapak Ibu sekalian. Tetapi mari, ketika kita belajar dari firman Tuhan, ketika ada di dalam masa-masa sukar ini, saudara, jangan sampai kita berespon salah. Ya, kembali kepada Daud, saudara. Daud punya kesempatan banyak sekali untuk melakukan pembalasan kepada Saul, ya. Beberapa kali yang dicatat oleh Alkitab ada 3 kali Daud itu punya kesempatan untuk mengalahkan, membunuh dan membinasakan Saul, tapi Daud tidak mau melakukan itu. Ini respon daripada Daud yang benar. Alkitab bilang begini, jangan mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Ini adalah respon yang benar daripada Daud, saudara. Akibatnya apa? Ketika Daud menghormati firman Tuhan, dengar, waktu kita menghormati firman Tuhan, itu berarti kita menghormati Tuhan. Waktu kita menghormati Tuhan, Tuhan akan kirim orang-orang untuk menghormati kita. Sekali lagi, waktu kita menghormati Tuhan, waktu kita menghormati firman Tuhan, maka Tuhan akan kirim orang-orang untuk menghormati kita. Ketika kita mengasihi firman-Nya, ketika kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan kirim orang-orang untuk mengasihi kita. Yang setuju katakan amin. Nah, di dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 15 sampai 17 ini adalah salah satu ayat favorit buat keluarga kami, ya. Di dalam doa pribadi hampir setiap hari kami naikkan doa-doa kami
pribadi kami itu dari Yesaya 49 ayat 15 sampai 17. Isinya apa? Demikian bunyi firman Tuhan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku Tuhan tidak akan melupakan engkau. Wow, ini ayat luar biasa ya. Firman-Nya berkata, ada nggak sih ibu yang meninggalkan anaknya? Tapi kalau sampai ada ibu yang meninggalkan anaknya, aku Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Bukankah ini ayat yang ajaib? Amin. Tuhan kita sudah jelas-jelas berfirman bahwa kita ini dikasih oleh Tuhan dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, ayat yang ke-16 dari Yesaya 49 tadi dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi Tuhan berkata, saudara, berfirman bahwa kita ini itu dilukis, ya, gambar kita dilukis di telapak tangan Tuhan itu. Sehingga Tuhan setiap membuka tangannya, dia tidak akan pernah lupa akan kita. Bahkan di telapak tangan Tuhan itu ada lukisan wajah kita. Bukankah ini dahsyat dan luar biasa? Kemudian ayat 17 ini, saudara, ya, ayat 17 ini perhatikan, dikatakan, orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Ini dialami oleh Daud, saudara. Ya, Daud dikasih oleh Tuhan. Daud dilukis di telapak tangannya Tuhan. Dan kemudian Tuhan mengirimkan orang-orang yang membangun Daud. Dikatakan di situ, dikirimnyalah para pahlawan untuk membuat Daud makin besar dan makin hebat. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu mengasihi setiap kita yang ada di ruang Zoom ini maupun yang mengikuti siaran ini melalui YouTube, ya. Saya percaya kita semua dikasihi oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan. Percayalah akan janji ini. Di tengah-tengah situasi yang sukar ini, mari kita jaga hati kita. Kita harus tetap berespon benar. Seperti Daud ini. Dan percayalah Tuhan akan mengirim orang-orang untuk membangun kita. Tuhan akan mengirim orang-orang memberkati kita di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin ini. Di dalam ayat yang lain dikatakan begini, bahwa aku adalah Tuhan yang membuat jalan raya di tengah-tengah hutan belantara. Aku adalah Tuhan yang akan membuat padang gurun yang kering kerontang dan gesar itu menjadi danau dengan mata airnya yang membual-bual. Jadi bagi Tuhan tidaklah sulit untuk menolong kita di masa-masa sukar. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari di masa-masa yang sukar ini kita harus tetap jaga hati kita sehingga kita bisa berespon benar di dalam segala keadaan. Seperti Daud, dia tetap mempertahankan hatinya benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan terpesona dengan hatinya Daud. Sehingga Tuhan kirimkan banyak orang, pahlawan-pahlawan untuk menolong memberkati kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan kita ini diangkat, diberi hak, diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Tuhan akan kirimkan terus-menerus. Baik kita sebagai pengusaha, sebagai kaum profesional, sebagai karyawan maupun karyawati, Tuhan akan kirimkan orang-orang untuk memberkati usaha pekerjaan kita. Tuhan akan kirimkan orang-orang untuk memberkati kita. Tuhan akan kirimkan pelanggan-pelanggan yang baik untuk memberkati pekerjaan kita. Demikian juga kalau kita punya anak, mantu, cucu, Tuhan juga akan kirimkan
orang-orang yang baik, teman-teman yang baik, yang bisa membuat anak mantu cucu kita hidup sebagai orang yang benar, yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Anak mantu cucu kita akan menjadi orang-orang yang memiliki masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Ajar kami Bapak untuk berespon benar di tengah-tengah situasi apapun yang terjadi. Dan biarlah orang-orang yang membangun setiap anak-anak-Mu ini. Sekali lagi, orang-orang yang membangun, memberkati anak-anak-Mu ini terus berdatangan dari utara, selatan, timur, dan barat. Berbondong-bondong dalam jumlah yang besar Tuhan, untuk menolong, untuk memberkati, untuk membawa setiap kami anak-anak-Mu naik ke level yang lebih baik, lebih tinggi lagi. Sehingga hidup anak-anak-Mu hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin, dan hari-hari yang akan datang jauh lebih baik daripada hari-hari ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Amin.